Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Profesor Herman. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salman Hakim Al-Faridzi dengan NIM 21030123140140176 dari Kewirausahaan kelas B. Izin mempresentasikan buku Entrepreneur bab 5 dengan judul Entrepreneur Marketing. Kenapa pemasaran penting bagi seorang wirausaha? Pemasaran merupakan proses yang sangat penting bagi pengusaha karena tidak ada usaha yang dapat berdiri dan berkembang tanpa adanya pasar pelanggan. Proses memperoleh dan mempertahankan pelanggan merupakan inti dari pemasaran. 4 elemen inti dalam pemasaran. Yang pertama, produk, yaitu rancangan dan penawaran. Yang kedua, harga, yaitu strategi dan penetapan harga. Yang ketiga, tempat atau distribusi, cara produk sampai ke pasar. Yang terakhir, promosi, bagaimana komunikasi dengan pasar. Selanjutnya, membangun kesadaran merek dan diferensi produk sangat penting, terutama di tahap awal. Pemasaran juga membantu mengubah model bisnis untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Tantangan penting pemasaran kewirausahaan. Sumber daya terbatas, keuangan, waktu, dan keahlian pemasaran. Tidak ada skala ekonomi, contohnya sulit bernegosiasi dengan media atau distributor. Yang ketiga, keterbatasan akses pasar, seperti pangsa pasar yang kecil, loyalitas pelanggan yang rendah. Yang terakhir, resiko tinggi. Contohnya melebih-lebihkan permintaan. Yang dimaksud adalah para pengusaha sangat percaya pada ide mereka, sehingga mereka memperkirakan jumlah penjualan atau adopsi pelanggan jauh lebih tinggi daripada kenyataannya. Kenapa bisa terjadi? Informasi yang terbatas seperti tidak melakukan riset pasar yang memadai untuk menguji permintaan nyata. Yang kedua, ada kurang antisipasi terhadap respon pesaing. Maksudnya apa? Pengusaha terlalu fokus pada keunggulan produknya, tetapi lupa atau meremehkan bagaimana pesaing yang sudah mapan akan bereaksi. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama, terlalu fokus pada internal, terlalu sibuk dengan produk sendiri tidak memantau pasar. Yang ketiga adalah keputusan tanpa data yang memadai, yaitu memilih saluran distribusi, misalnya langsung lewat online melalui distributor atau masuk ke retail, berdasarkan asumsi atau kemudahan semata, tanpa memahami dinamika, biaya, dan tantangan di saluran tersebut. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama, keterbatasan pengetahuan, tidak paham cara kerja saluran distribusi di industrinya. Yang selanjutnya, keputusan tergesa-gesa, ingin cepat sampai ke pasar sehingga memilih mitra distribusi pertama yang ditemui tanpa negosiasi atau due diligence. Selanjutnya, riset pasar untuk pengambilan keputusan. Riset pasar mengurangi risiko kegagalan hingga 60%. Jenis data yang dibutuhkan, yang pertama, data sekunder. Data yang berasal dari sumber yang sudah ada. Yang kedua, data primer. Data yang dikumpulkan langsung. Contohnya seperti data wawancara, survei, dan focus group. Yang ketiga, pelanggan sebagai validator. Wawancara pelanggan dapat menguji kelayakan ide. Strategi pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi atau mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi, psikografi, atau perilaku. Targeting, memilih segmen yang paling menarik sebagai target utama. Primer target audience. Yang terakhir, positioning, menempatkan produk dalam benak pelanggan relatif terhadap pesaing. Selanjutnya, marketing mix untuk pengusaha. Di dalam marketing mix ada 4 poin. Yang pertama, poin produk. Fokus pada customer value proposition atau CVP. Yang kedua, diferensiasi dan kualitas adalah sebuah kunci. Siklus hidup produk dan strategi adalah inovasi. Poin kedua, harga. Perlu menutupi biaya tetap, variabel, dan memberi keuntungan.
Strateginya price skimming atau harga tinggi, atau penetration pricing atau harga rendah untuk pangsa pasar. Diskriminasi harga dan promosi harga juga salah satu cara efektif. Poin ketiga ada distribusi atau tempat. Tantangannya sulit masuk ke saluran yang sudah mapan. Strateginya intensif, selektif, atau eksklusif. Poin terakhir, promosi atau komunikasi. Bauran komunikasi seperti iklan, promosi penjualan, PR, penjualan personal, atau pemasaran langsung. Memakai strategi push versus pull. Media yang terjangkau, contohnya iklan lokal, radio, surat kabar, media digital. Keterampilan pemasaran untuk pertumbuhan. Yang pertama, mendengarkan pelanggan. Gunakan survei, focus group, atau panel pelanggan. Yang kedua, membangun merek, brand awareness, agar merek dapat dikenali di pasar. Brand equity, agar dapat menambah nilai pada produk atau merek kita. Kesimpulan, pemasaran adalah seni dan sains yang harus dikuasai wirausahawan. Strategi harus konsisten dan terintegrasi antar 4 poin yang tadi saya sudah sebutkan. Fleksibilitas dan evaluasi berkelanjutan diperlukan karena pasar dinamis. Kreativitas dan hubungan dengan pelanggan adalah kunci sukses pemasaran kewirausahaan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.